Kami menyelesaikan series The Homeland of Solihin yang kami ambil pengambilan gambarnya di luar kota atau outdoor. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dan senang sekali kita senantiasa bersama dan membersamai dalam setiap langkah ilmu dan setiap nasihat. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita di dalam kebaikan, mengumpulkan kita di dalam ketaatan dalam setiap langkah dan episode kehidupan yang kita lewati. Amin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh tamu pada teras kehidupan ilmu, kepada seluruh keluarga di antara keramaian umat yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keberkahan. Dan yang tak kalah pentingnya, saya tidak bosan untuk meminta supaya kita diberikan oleh Allah hati yang tawadhu dan jiwa yang merendah. Sesungguhnya ilmu dan kebenaran itu sebagaimana dan selaya air. Dia selalu mengalir ke tempat yang rendah dan tidak pernah mendaki ke tempat yang tinggi. Di tempat yang rendah, tempat berkumpulnya air dan datang dari berbagai macam aliran dan mata air. Berkumpulnya di tempat yang rendah. Maka sesungguhnya sama pula kebenaran dan ilmu sebagaimana air. Dia akan berkumpul pada hati yang merendah, jiwa yang membumi. Siapapun mereka yang mampu mengasah dirinya, menempa jiwanya dan hatinya untuk selalu tawadhu dan merendah hatinya, maka itulah ciri di antara orang-orang yang terkumpul di dalamnya banyak kebaikan ilmu dan kebenaran pada hidupnya. Inilah yang menjadikan kita berusaha. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap kajian, setiap nasihat yang kita dapatkan, mampu menjadikan hati kita menjadi hati yang tawadhu, jiwa yang merendah, supaya menjadi tempat berkumpulnya setiap nasihat kebenaran yang datang dari berbagai macam aliran dan mata air pada kehidupan kita. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menyombongkan diri. Hati kita menjadi jumawa, hati kita menjadi tinggi dengan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Siapapun yang dia takabbar, dia menjadi sombong dengan ilmu yang dia peroleh, dia menjadi tinggi dan jumawa dengan kebenaran yang dia dapatkan, maka pada dasarnya dia hanya mendapatkan ilmu, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dari apa yang telah dia pahami dan apa yang dia ketahui. Kepada Allah kita meminta semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan. Kita memohon supaya Allah memberikan kepada kita keberkahan dan tidak kalah pentingnya, semoga Allah memberikan kepada kita hati yang merendah dan jiwa yang senantiasa tawadhu dalam setiap urusan kehidupan kita. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan kita bersyukur kepada Allah atas seluruh aliran kenikmatan dan anugerah yang Allah terus berikan dalam kehidupan kita. Syukur itu ibarat tali mengikat makna pada setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Banyak di antara manusia memiliki barang, banyak di antara manusia memiliki rumah, memiliki mobil, tetapi belum tentu dia memiliki makna pada setiap barang yang dia miliki. Bisa jadi terkadang barang itu sudah kehilangan fungsinya, ketika makna itu sudah tidak ada pada apa yang dia miliki. Dia memiliki barang hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi tidak sama sekali barang itu memberikan fungsi dan kebaikan dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang kehilangan makna pada setiap karunia. Ada orang yang memiliki mungkin mobil hingga puluhan, sehingga akhirnya fungsi dari mobil itu tidak ada, hanya untuk memuaskan keinginan. Ada orang yang memiliki motor hingga ratusan, sehingga dia pun tidak bisa menggunakan setiap dari motor itu sesuai dengan fungsinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ulama ketika mereka menyampaikan hilangnya makna pada barang yang kita miliki itu lebih berbahaya daripada hilangnya barang itu ketika dicuri ataupun hilang. Entah kemana barang itu diletakkan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dengan kita bersyukur, maka kita memberi makna pada setiap karunia yang Allah berikan. Kita betul-betul mendapatkan barang yang kita butuhkan, barang itu kita jalankan sesuai dengan fungsinya, menambah ketaatan kita kepada Allah, dan barang-barang dari setiap karunia yang kita syukuri akan menyederhanakan kita di dalam kehidupan ketika kita tidak memiliki banyak keinginan. Tentunya kita paham jarak antara kita dengan kebahagiaan
hanya sebatas pada barang yang kita inginkan, yang belum kita peroleh. Semakin orang lapang hidupnya, semakin dia rendah keinginannya, semakin sederhana keinginannya. Ketika seseorang semakin sederhana di dalam keinginan hidupnya, semakin mudah dia akan merasakan kebahagiaan dan kelapangan hidupnya ketika dia memiliki kesederhanaan di dalam keinginan. Nah, itu tidak bisa didapatkan kecuali mereka yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Jiwa yang selalu bersyukur terhadap apa karunia yang Allah berikan yang disikapi dengan kesyukuran yang dia berikan. Maka dia akan memiliki kesederhanaan di dalam keinginan. Inilah yang menjadikan kita betul-betul berharap semoga dengan apapun yang kita peroleh, karunia apapun yang kita dapatkan, yang kita takutkan bukanlah banyaknya dan sedikitnya, tetapi yang kita khawatirkan adalah apakah barang-barang yang kita peroleh sudah memberi makna pada kehidupan kita ataukah belum. Supaya salah satunya kita mampu sederhana di dalam kehidupan kita. Siapapun yang mampu menyederhanakan keinginan di dalam kehidupan, maka kekecewaannya mampu diminimalisir. Siapapun yang mampu menyederhanakan keinginan di dalam kehidupan, maka semakin dia tahu tidak ada perniagaan yang paling berharga kecuali dia tujukan kepada Allah dan dia tidak menyanyiakan hidup hanya untuk memenuhi setiap keinginan. Karena dunia dan rezeki yang Allah tentukan bagi kita itu sebenarnya cukup kalau memenuhi kebutuhan kita. Tapi tentunya tidak akan pernah cukup kalau memenuhi semua keinginan kita. Dunia dan seisinya pula itu cukup untuk seluruh manusia dari timur ke barat. Tapi tidak akan pernah cukup dunia dan seisinya kalau berbicara tentang keinginan, walaupun cuma satu orang yang tidak ada habisnya dan tidak ada akhirnya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mencoba untuk mengevaluasi diri kita. Kenapa kita kurang bahagia? Karena kita banyak keinginan. Jarak antara kita dengan kebahagiaan hanyalah sebatas pada keinginan kita yang belum kita dapatkan. Semakin sederhana di dalam kita memiliki keinginan, semakin lapang, semakin bahagia. Dan itulah hakikat kita di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Masya Allah ya, marilah kita melihat ya bahwasanya hidup itu kalau hanya memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan, maka sederhana kita ini di dalam kehidupan kita. Dari Ramadan kita belajar, kita sahur, banyak di antara kita sahurnya hanya 3 kurma, butir kurma sudah cukup. Seakan-akan menjelaskan bahwasanya sesederhana itulah hidup kita di dunia. Dimulai dari 3 butir kurma di waktu subuh, diakhiri di waktu maghrib dengan 1 piring. Perjalanan 12 jam kita puasa, tetapi ternyata hanya dicukupi dengan 1 piring, 2 gelas sudah terasa cukup dan perut kita sudah tidak bisa menerima. Sesederhana itulah kehidupan kita. Bermula dari 3 kurma, berakhir dengan 1 piring, 2 gelas. Lebih daripada itu pun perut kita sudah tidak bisa untuk menampungnya lagi. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Orang yang beriman, kenapa dikatakan mereka paling bahagia? Karena semakin kita beriman, semakin kita bersyukur, semakin sederhana keinginan kita di dalam kehidupan. Semoga kita senantiasa memiliki kesyukuran di dalam kehidupan kita. Semoga kita senantiasa memiliki rasa kelapangan dengan kesederhanaan di dalam keinginan kita. Memiliki hati yang bersyukur merupakan sesuatu yang patut untuk disyukuri. Karena tidak setiap hati mereka memiliki hati yang bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Seluruh keluarga kami di antara keramaian umat dan seluruh para penempuh jalan keimanan. Tentunya kita paham betul bahwasanya ilmu merupakan perkara besar pada kehidupan. Ilmu itu mampu mengubah yang bengkok menjadi lurus. Ilmu itu mampu merubah yang keruh menjadi bersih dan bening. Ilmu itu mampu merubah yang kotor menjadi bersih. Ilmu itu pula yang mampu menjadikan sesuatu yang buntu menjadi terbuka lebar ketika kita memiliki ilmu. Ketika kita paham bahwasanya ilmu semulia ini dan sebesar ini, maka sesungguhnya ilmu berkaitan pula pada kehidupan dunia dan berkaitan erat pada kehidupan di akhirat. Karena memang ilmu bukan sesuatu yang biasa. Ilmu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Makanya ilmu apapun yang kita peroleh, ilmu apapun yang kita dapatkan, sesungguhnya ilmu apapun yang kita peroleh dan kita dapatkan, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena
dunia, isinya, gedung-gedungnya, pencakar langitnya, barang-barang brandednya, maka sesungguhnya itu akan hilang dengan datangnya musibah alam ataupun datangnya hari kiamat. Adapun ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan, dia akan bertahan, menemani kita, bersama dengan kita, bahkan guncangan kematian pun tidak akan pernah memisahkan kita dengan ilmu. Ketika ilmu itu kita dapatkan secara benar, sesuai dengan petunjuk Nabi, dan kita amalkan pada kehidupan. Mari kita merenungkan perkataan dari Syekh Utsaimin. Perkataan ini singkat tapi dalam sekali maknanya. Beliau itu berkata kepada kita di dalam salah satu karya tulisan goresan pena beliau. Beliau mengatakan begini, at-tasbihatul wahidah khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu bertasbih satu kali saja, ketika kamu tasbihnya didasari kepada ilmu yang benar, didasari pada referensi yang utuh, lalu kamu beramal dengan tasbih yang kamu lakukan, kamu akhirnya mengamalkan, maka satu kali tasbihmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu kemudian beliau mengatakan, kenapa satu kali tasbih itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ketika kita mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan dan celah serta aib yang tidak melekat pada dirinya Allah, maka ketika kita bertasbih, maka tasbih itu akan terus menemani kita dan tidak akan pernah rusak oleh apapun. Menjadi pelita pada kehidupan kita di barzah, menjadi kebaikan dalam kehidupan kita di alam kubur, dan menjadi kebaikan pula dalam kehidupan di akhirat. Beda dengan dunia. Dunia itu sebesar apapun nilainya, sebesar apapun gedung pencakar langit ketika menembus sampai ke awan-awan di langit, maka pada dasarnya mereka akan hilang. Tazul, itu akan hilang. Mereka akan hilang bersama dengan musibah ataupun hari kiamat yang merubah mereka menjadi butiran debu yang tidak ada manfaatnya. Adapun tasbih akan menemani kita. Disitulah kita mendapati ilmu, salah satunya kita bertasbih, itu terus akan menemani kita dalam kehidupan kita. Setiap ilmu yang kita dengarkan, setiap ilmu yang kita kaji, setiap ilmu yang kita praktekkan dan kita kerjakan, pada dasarnya itulah yang akan menjadi kebaikan dan dia tidak bisa dirusak oleh apapun. Rudal, nuklir, hatta sampai sangkakala yang dimiliki oleh malaikat Israfil pun tidak bisa menghancurkan ilmu yang telah dipelajari seorang mukmin ketika ilmu itu berakar pada tindakan nyata ketika dia beramal salih. Makanya setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan ilmu, maka para ulama mengatakan ilmu yang paling puncak yaitu adalah ilmu mengenai Allah. Ilmu mengenai kepada zat yang kekal, ilmu mengenai zat yang memiliki surga, ilmu yang mengenai zat yang memiliki neraka, ilmu yang mengenai kepada zat yang menguasai hari berbangkit setiap makhluk dan setiap manusia. Maka itulah sesuatu yang paling agung. Ilmu ketika dinisbatkan kepada Allah, objeknya adalah apa yang kita ketahui tentang Rabb yang kita sembah dan kita jadikan menjadi tempat sandaran kehidupan kita, itulah ilmu yang paling agung. Ilmu yang lain, maka sesungguhnya ketika berkaitan tentang makhluk, objeknya adalah makhluk, itu merupakan ilmu biasa. Tapi ketika ilmu berkaitan objek dari ilmu itu adalah Allah, kita mengenal Allah yang memiliki kesempurnaan, yang menggenggam setiap hati manusia, yang memiliki surga dan neraka, dan menguasai hari berbangkit, maka itu adalah sesuatu yang besar. Makanya inilah yang menjadikan kita sebagai penuntut ilmu, kenapa kita tidak lelah, kenapa kita tidak letih, mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena ilmu yang kita kaji, objeknya adalah Allah. Objeknya adalah perkara-perkara, karakter-karakter yang bisa apabila kita mengerjakan, melakukannya, merealisasikan dalam kehidupan, menjadikan turunnya cintanya Allah dan ridhonya Allah dalam kehidupan kita. Kalau sudah dicintai oleh Allah, kalau sudah diridhai oleh Allah, apa yang membahayakan bagi mereka kalau sudah dicintai dan diridhai oleh Allah? Tidak ada satupun yang bisa membahayakan. Tidak ada satupun yang bisa memudaratkan ketika seseorang telah mendapatkan kecintaan dari Allah. Ketika dia belajar, dia mentadaburi perkara-perkara yang memantaskan dia untuk dicintai oleh Allah. Itulah alasan. Kenapa kita mempelajari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah? Karena ilmu ini adalah ilmu sesuatu yang sifatnya abadi, yang tidak akan pernah rontok, tidak akan pernah meninggalkan manusia kapanpun dan apapun kondisinya. Ilmu ini menjadi ilmu yang abadi.
Karena sesungguhnya ilmu ini yang kemudian berkaitan objek dari pembahasan ilmu ini adalah tentang karakter-karakter yang dicintai oleh Allah. Bukankah makhluk adalah fakir kepada Sang Khalik? Bukankah setiap makhluk sangat membutuhkan Khalik sebagai penciptanya? Dan ketika kita membutuhkan, ya kita memantaskan diri kita termasuk orang yang akan dicintai olehnya dalam setiap karakter yang kita perankan sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai. Masya Allah ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya sempat ngelihat sebuah acara Oscar atau apa, Golden Globe saya lupa lah. Ada sebuah kejadian, yaitu ada sebuah penamparannya. Tapi bukan penamparan yang saya komentari. Yang saya komentari, yang saya lihat itu adalah ternyata di dunia film, kalau ada seseorang mampu menjalankan peran sesuai dengan film yang dia perankan, sesuai dengan skrip yang dia jalankan, semakin dia menghayati, semakin dia masuk kepada peran yang dia jalankan, maka dia akan menjadi nominator untuk mendapatkan piala Oscar. Dan ketika dia betul-betul berkualitas di dalam peran yang dia jalankan, maka dia akan mendapatkan piala Oscar, piala kebanggaan. Yang bisa jadi ketika dibawa akan ditaruh di sudut rumah yang paling kelihatan orang, untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang bisa mampu menjalankan tuntutan peran yang diberikan oleh sutradara, dan tuntutan peran itu menjadikan orang berbondong-bondong melihat filmnya. Saya kemudian membayangkan sederhana, Masya Allah ya, hanya menjalankan peran yang diberikan sutradara, lalu menjalankan peran sesuai dengan skrip, akhirnya seseorang itu bisa mendapatkan nominasi sebagai pemenang piala Oscar. Dan kalau dia memang terbaik, versi juri bisa menjadikan dia mendapatkan piala Oscar yang dia inginkan, dan itu merupakan pembuktian tertinggi dalam dunia sinias film ya, bagi kalangan-kalangan Hollywood. Maka orang mukmin itu bisa mengambil ini menjadi sebuah ibroh, menjadi sebuah pelajaran. Kalau menjalankan peran film saja sudah sedemikian luar biasanya apresiasi yang diberikan orang kepada orang yang mendapatkan Oscar, bisa nggak kita bayangkan kalau diri kita mampu menjalankan tuntutan peran yang disampaikan oleh Allah, ketika Allah mencintai peran ini, ketika Allah mencintai peran ini, ketika Allah mencintai peran ini. Dan itu ada 40 peran yang Allah sampaikan di dalam kitabullah dan sunnah. Dan kita menepis nafsu kita, menangkis kebodohan kita supaya mampu menjalankan peran-peran yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segede apa yang kita akan peroleh dan segede apa balasan yang kita akan dapatkan dari sisi Allah kalau kita mampu menjalankan peran-peran yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Ya, makanya Masya Allah itu sensasi kebahagiaan yang dia dapatkan tentunya luar biasa. Tentunya kita paham betul bahwasanya Allah itu betul-betul bahwasanya Allah itu melihat manusia berdasarkan kepada peran-peran yang dia jalankan. Makanya pembahasan kita 40 karakteristik ini merupakan kita membahas 40 peran. Apabila di antara kita mampu menjalankan 2, mampu menjalankan 3 di antara peran-peran yang ada ini, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan kemuliaan betul di sisi Allah. Dan sungguh, Allah itu merupakan zat yang betul-betul memuliakan setiap hambanya yang menepati janjinya kepada Rabb sebagai pencipta. Nah, inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Kemarin kita sudah membahas, pembahasan kita adalah di antara karakter dan peran yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita sampai pada pembahasan karakter yang ke-15. Peran ke-15 yang sangat Allah cintai dan Allah ridhai termaktub di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah sebuah riwayat yang sahih dalam riwayat Hasan. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah?" Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan ketika engkau memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya memberi manfaat kepada orang lain itu merupakan salah satu amalan besar yang sangat dicintai oleh Allah, menegaskan kepada kita bahwasanya iman itu bukan ajaran egosentris,
Tapi iman itu merupakan ajaran yang justru menjadikan setiap pemeluknya dan penempuh jalan keimanan itu harus betul-betul bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ada syariat zakat, fungsinya manfaatnya kembali orang lain. Ada syariat puasa supaya kita lahir sikap empati, dan ketika lahir sikap empati kita tidak menyakiti orang dan menghinakan orang dengan kelaparan yang dia peroleh ketika kita juga merasakan lapar ketika bulan Ramadan. Ada syariat sedekah, ada syariat banyak, di mana setiap syariat itu kalau kita bedah, kita telisik dan kita mencari benang merah di antara satu syariat dengan syariat berikutnya, semua syariat itu memiliki benang merah bagaimana bisa memberikan manfaat kepada orang. Makanya betul kalau kata filsafat Jawa, urip itu urup. Hidup itu ya harus memberikan pelita, hidup itu ya harus memberikan manfaat kepada orang. Maka ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah sebagaimana ditegaskan oleh Nabi ketika Nabi menjawab dialog pertanyaan seseorang mengatakan, "Ma huwa ahabbal amali ilallah?" Apa itu amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, yaitu adalah ketika memberikan manfaat kepada manusia. Lalu Nabi kemudian mengatakan, yaitu kegembiraan yang diberikan kepada seorang muslim atau menyingkapkan kesulitan dan membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Itu berkaitan tentang seluruh manfaat. Lalu Rasulullah mengatakan, sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk keperluan lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, yaitu selama 1 bulan. Siapapun yang menahan amarah, pasti Allah akan menutupi auratnya. Dan siapapun yang menahan amarah, ketika dia bisa melampiaskannya, maka kemudian ketika dia mampu melampiaskan kemarahan itu, tetapi dia tidak melampiaskan kemarahan itu, maka sesungguhnya Allah akan memenuhi hatinya dengan sebuah ridho kepada Allah pada waktu hari kiamat. Dan siapapun yang berjalan dengan saudaranya untuk satu keperluan sampai tersedianya keperluan itu, maka Allah akan memantapkan telapak kakinya pada hari di mana kaki telapak itu tergelincir. Dan sesungguhnya budi pekerti atau akhlak yang buruk itu merusak satu amal sebagaimana cuka ketika merusak madu. Di sinilah kita mengetahui betul bahwasanya salah satu di antara perkara terbaik dalam kehidupan para penempuh jalan keimanan adalah bagaimana orang ketika berjalan di atas keimanan itu adalah bagaimana dia memberikan manfaat kepada orang. Semakin besar manfaat yang dirasakan orang lain ketika dia menjalani keimanan, ketika keimanan itu terus memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang-orang. Orang-orang lalu mendapatkan sapaan dari setiap manfaat yang dia berikan dan merasakan manfaat dari kebaikan yang dia sebarkan, maka itulah amalan yang besar di sisi Allah. Makanya inilah yang disebut dengan amal-amal yang memberikan manfaat, amal muta'addi. Di mana amal-amal ini bernilai besar di sisi Allah. Karena setiap amal yang mampu mengalahkan ego kita, setiap amal yang mampu mengalahkan keinginan kita untuk memikirkan diri kita, lalu kita memikirkan orang lain daripada diri kita, maka pastikan bahwasanya ini merupakan amal yang Allah cintai. Dan ini merupakan amal yang bisa mengokohkan setiap kaki langkah manusia ketika berjalan di atas sirat. Ketika dia bisa memberikan manfaat kepada orang. Makanya Masya Allah ya, inilah yang kemudian harus kita evaluasi sebagaimana pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya saya menyampaikan. Salah satu evaluasi dan salah satu pertanyaan yang harus kita jawab pada kehidupan kita sehari-hari bersama dengan matahari yang muncul dan menghangatkan bumi adalah sudahkah kita menolong orang? Sudahkah kita memberikan bantuan dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan? Karena sekali lagi, ini sebanding dengan itikaf di Masjid Nabi, di mana Rasulullah memberikan hitung-hitungan. Itikaf di Masjid Nabi bukan 1 hari, bukan 1 pekan, tetapi selama 30 hari atau sekitar 4 pekan. Dan itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya setiap dari kita, para perindu surga. Sesungguhnya para perindu surga adalah mereka yang senantiasa menjadikan iman sesuatu yang bisa dirasakan manfaatnya sama orang lain. Banyak orang yang hari ini mengaku dirinya beriman, mungkin kita termasuk di dalamnya, tapi keberadaan kita ini tidak bisa dirasakan kebaikannya oleh orang lain. Fakir miskin tidak merasakan kita, walaupun kita ngaji, walaupun kita ikut taklim, orang-orang tidak bisa merasakan manfaatnya diri kita ketika kita ikut pengajian, maka ini pasti ada yang salah di dalam prosesnya. Karena harusnya iman
menjadikan keberadaan dia ketika sudah beriman kepada Allah, siapapun yang setelah menempuh jalan keimanan, harusnya secara standar ideal, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling bisa dirasakan manfaatnya. Bagaikan angin sepoi yang berembus, bisa dirasakan kesegarannya bagi orang di sekitarnya. Itulah yang seharusnya terjadi. Tapi begitulah keadaan kaum muslimin hari ini, tak terkecuali diri kita. Kadang-kadang kita beriman, kadang-kadang kita rajin mengikuti kajian, tapi kita tidak bisa memberi manfaat. Orang tua kita tidak merasakan manfaatnya, suami kita tidak merasakan manfaatnya ketika kita sudah ngaji. Orang-orang di sekitar kita pun tidak merasakan kebaikan dari apa yang kita tebarkan untuk mereka. Dan itulah akhirnya menjadikan Islam itu banyak dipahami secara egosentris dan tidak dipahami bahwasanya Islam itu merupakan ajaran yang betul-betul menancapkan rasa sosial yang besar kepada kehidupan iman. Nah, ini yang kita kemudian sudah kaji. Sekarang pertanyaannya, apa sih perkara yang menjadikan kita akhirnya susah untuk menolong? Yang menjadikan seorang muslim itu begitu sulit menjadikan kehidupannya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain dan memberikan manfaat kepada orang lain. Maka kemudian ada beberapa contoh yang menjadikan akhirnya kita begitu sulit. Ada beberapa sebab yang menjadikan akhirnya setiap muslim mereka begitu sulit memberikan manfaat. Padahal saya sudah menyampaikan, kalaulah kita menuju kepada surga hanya mengandalkan sholat kita, jujur deh, sholat kita ini berapa kali yang tidak khusyuk? Kalau perjalanan kita menuju kepada surga hanya mengandalkan puasa, jujur deh. Berapa kali kita puasa tetapi kita riak ketika setiap ditanya orang. Tetapi kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang, tidak memberikan kebaikan kepada orang, maka sesungguhnya sulit rasanya kebaikan-kebaikan kita akan terangkat menuju kepada Allah ketika tidak ada manfaat yang kita share dan kita berikan manfaat itu kepada orang. Dan itulah kenapa ini terjawab bahwasanya umat Islam itu adalah umat yang paling rahmat kepada orang dan kepada manusia. Karena pada dasarnya basic keimanan itu dibangun atas asas memberikan manfaat kepada orang lain. Dan ingat loh ya, bisa jadi satu amal yang kita lakukan ketika memberi manfaat, pada saat kita juga membutuhkan itu, tapi kita rela berbagi kepada orang, bisa jadi mengalahkan ibadah-ibadah kita yang panjang secara seorang diri, ketika itu hanya kembali manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Nah, itulah betapa besarnya memberi manfaat, dan memberi manfaat menjadi konsep ideal bagi kehidupan iman dan para penuntut ilmu. Saya sebelum menceritakan apa sebab orang itu tidak bisa memberi manfaat dan sulit memberi manfaat dalam kehidupan, saya akan sampaikan sebuah kisah riwayat yang sahih. Saya lupa apakah saya sudah menyampaikan ataukah belum, tapi tidak apa-apa saya sampaikan kalau memang sudah ya, untuk mengingatkan kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat pernah menceritakan tentang seorang yang hidup sebelum masa beliau, artinya terjadi pada Bani Israel. Ada seorang laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki yang dia itu beribadah di satu kuil, ya, di satu tempat sinagognya orang Yahudi Bani Israel dulu sebelum datangnya Rasulullah. Dia beribadah selama 60 tahun, panjang, lama. Ketika dia beribadah selama 60 tahun, maka pada suatu waktu ada perempuan datang ke tempat dia beribadah. Perempuan itu menarik perhatian dia. Dan ternyata dia tidak mampu menahan gejolak nafsunya. Perempuan itu digodain, lalu akhirnya terjadilah perzinahan ketika perempuan itu juga menerima ajakan syahwat dari ahli ibadah ini. Maka akhirnya ahli ibadah ini berzina dengan wanita ini sampai beberapa hari, kata Rasulullah, sekitar 6 hari. Dia selama 6 hari disekap perempuan itu, dizinai perempuan itu bersama dengan perempuan itu yang juga memang tidak menolak ketika berzina dengan ahli ibadah tersebut. Setelah 6 hari, maka ahli ibadah ini menyesal. Ya Allah, saya beribadah 60 tahun tapi ujungnya saya berzina. Maka ketika dia dalam kondisi sedih, dalam kondisi dia terfikir dengan apa yang telah dia lakukan ketika berzina seorang dengan wanita, maka dia pergi. Menyesali, mengutuk dirinya. Dia meninggalkan tempat ibadahnya dan meninggalkan wanita yang dia zinai pula. Dia mengutuk dirinya, mencela dirinya terus-menerus atas kelakuan dia selama 6 hari ketika berzina. Sampai beliau tidak mengurusi dirinya. Sampai jauhnya perjalanan dia menjadikan dia kehabisan bekal.
Ketika dia kehabisan bekal, maka pada satu waktu dia dalam kondisi sangat membutuhkan makanan. Lalu ada orang yang tiba-tiba memberikan kepadanya sepotong roti. Maka sepotong roti itu diterima olehnya. Dengan sebuah perut yang keroncongan, ya, ludah yang sudah tidak tertahan untuk melahap roti itu setelah beliau beberapa waktu tidak mengkonsumsi apapun ke dalam mulutnya untuk memberi kecukupan pada perutnya. Ketika dia mau makan roti itu, tiba-tiba hadir di hadapan dia seseorang yang juga membutuhkan makanan. Yang sebenarnya dia sangat membutuhkan makanan itu. Tapi karena dia melihat orang tersebut juga membutuhkan roti itu, maka dia potong rotinya menjadi dua dan dia berikan sepotong roti itu kepada orang tersebut. Setelah itu dia makan, beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah orang ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian Allah itu menimbangnya, Allah itu menghisapnya. Lalu Allah kemudian menjadikan dia dan seluruh amal ibadah yang dia lakukan selama 60 tahun, lalu ditimbang pada kebaikan. Zinanya selama 6 hari itu ditimbang pada satu timbangan. Dan ternyata begitu kagetnya dia di hadapan hisabnya Allah dan pengadilan Allah. Dia mendapati zinanya 6 hari itu lebih berat daripada ibadah yang dia lakukan selama 60 tahun. Insya Allah ya, itulah bagaimana seorang mukmin itu harus betul-betul meninggalkan maksiat itu di situ, karena dosa itu besar. Nah, makanya para ulama salaf itu mengatakan a'malul barri yaf'aluha siddiq wal fajir. Amalan kebaikan itu dilakukan sama orang yang mukmin sama orang pendosa. Pendosa pun melakukan kebaikan. Tapi wa tarkul ma'asi la yaf'aluha illa siddiq. Meninggalkan maksiat itu tidak bisa kecuali orang yang betul-betul beriman. Makanya ketika ditimbang, kaget dia menjumpai. Ternyata zinanya 6 hari itu lebih berat daripada ibadah yang dia kerjakan selama 60 tahun. Lemeslah dia. Gimana ini saya nemu? Ya Allah, sedih ya. Tapi pada saat itu ada satu yang belum ditimbang oleh Allah, yaitu ketika dia memberikan roti kepada orang lain, pada saat dia pun sangat membutuhkan roti itu, perutnya keroncongan, ludahnya sudah bertumpuk-tumpuk dengan serakah untuk melahap roti itu atas kondisinya dia beberapa waktu dia tidak makan dan mengkonsumsi apapun, tapi justru pada saat itu dia bagi sebagian rotinya kepada orang tersebut. Nah, amalan ini belum ditimbang oleh Allah. Lalu amalan ini ditimbang oleh Allah, diletakkan pada satu timbangan, zinanya diletakkan pada timbangan keburukan. Dan ternyata memberi roti sepotong kepada orang yang sangat membutuhkan, pada saat dia juga sangat membutuhkan roti itu, ternyata lebih berat daripada zina selama 6 hari berturut-turut. Hadis ini jangan sampai salah dipahami. Hadis ini saya tidak mengatakan kepada ibu-ibu dan kepada bapak seluruh para santri, oh ternyata zina itu bisa ditebus dengan sedekah. Enggak gitu. Enggak gitu. Karena zina itu dosa besar. Yang kita kemudian mengambil pelajaran adalah bagaimana orang ini ketika memberikan roti, memberikan manfaat kepada orang, pada saat itu hatinya ikhlas betul. Tidak ada yang diharapkan kecuali adalah Allah. Dan yang dilakukan saat itu memberi manfaat. Ketika keikhlasan berjumpa di perempatan jalan kehidupan dengan memberi manfaat, ikhlas dan memberi manfaat bertemu di satu persimpangan jalan kehidupan, itulah yang menjadi berat ketika ditimbang di dalam mizan kebaikan. Makanya akhirnya orang ini diampuni oleh Allah, dosa-dosanya oleh Allah, dan mendapatkan rahmat. Hadis ini sahih. Hadis ini kemudian memberikan kepada kita sebuah pelajaran. Ini betul-betul luar biasa. Kebaikan yang kita sharing itu adalah merupakan perkara besar. Makanya jangan-jangan seluruh kepintaran kita, kelapangan rezeki kita, finansial yang kita miliki, mobil lebih yang kita dapatkan itu sebenarnya adalah ujian dari Allah. Apakah kita bisa memberi manfaat itu kepada orang ataukah tidak? Karena itulah salah satu di antara kebaikan. Dan kebaikan itu akan Allah berikan terus kepada kita selama kita terus berbagi kebaikan itu kepada orang. Selama kita terus memberikan manfaat kepada orang, maka Allah akan jaga kebaikan itu pada diri kita. Selama kita menjadi fasilitator untuk memindahkan kebaikan yang kita dapatkan dari Allah menjadi manfaat yang kita sharing untuk banyak orang. Saya ulang kembali. Ketika seorang mukmin menjadi fasilitator dia, dari apa yang Allah berikan kepadanya, dari waktu, finansial,
kesempatan. Kemudian dia menjadi fasilitator, memberi manfaat kepada orang di sekitarnya, dan orang-orang lain itu mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan Allah akan terus menitipkan kebaikan-kebaikan hidupnya supaya dia terus menjadi fasilitator kebaikan untuk orang ketika dia memberi manfaat. Makanya perhatikan di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan di dalam satu riwayat yang sahih, Masya Allah ini hadisnya. Bentar. Bentar. Dari riwayatnya Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am lima nafi'il ibad. Sesungguhnya Allah itu memiliki kaum-kaum yang banyak, di mana Allah itu mengkhususkan bagi kaum-kaum ini nikmat-nikmat. Ya. Karena nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kaum-kaum ini atau kepada orang-orang ini, lima nafi'il ibad. Mereka gunakan, setiap mereka mendapatkan nikmat yang datang dari Allah, mereka gunakan untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya, inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am lima nafi'il ibad, kata Rasulullah dalam riwayat Abdullah bin Umar. Wa yusabbituha indahum ma nafa'uhum. Ya, kemudian dikatakan wa yusabbituha. Allah menetapkan kebaikan ini atau Allah menetapkan nikmat ini kepada kaum itu selama manafa'uhum, selama mereka terus memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Ya. Faidahum lam yanfa'uhum, kalau kemudian dia setelah mendapatkan kebaikan, lalu kebaikan itu dia tidak share manfaatnya kepada orang setelah dia mendapatkan kebaikan dari Allah, hawwalahallahu anhum ila ghairi, maka kemudian Allah akan mengambil kebaikan nikmat itu dan Allah titipkan kepada yang lainnya, yang mana ketika orang itu dititipi dia terus memberi manfaat kepada orang. Masya Allah ya. Jadi kemudian ini menambah sebuah keyakinan kita, memberi manfaat kepada orang itu Masya Allah. Memberi manfaat kepada orang itu merupakan salah satu perkara yang akan menjadikan nikmat itu terus Allah akan berikan di sisi kita ketika kita menjadi fasilitator untuk memindahkan nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kita, lalu kemudian kita pindahkan manfaatnya kepada banyak orang, yusabbituha. Allah akan menetapkan nikmat itu tetap pada dirinya, manafa'ahum, selama mereka terus memberikan manfaat. Wa hawwalahallah anhum ila ghairihim, dan ketika mereka tidak memberi manfaat terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka, Allah ganti, Allah jadikan nikmat itu dipindahkan kepada kaum yang lain, di mana kaum itu akan menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Jadi hadis ini, Masya Allah ini, seorang mukmin itu pada dasarnya itu fasilitator. Ketika kita memberikan manfaat dan ini merupakan amalan yang dicintai oleh Allah, kita harus sadar bahwasanya modal kita itu nol. Modalnya dari Allah, kita cuma mindah doang. Dengan memberi manfaat itu kita cuma mindah. Jadi kita mindah, manfaatnya itu mindah ke orang. Fasilitator, tetapi kemudian modalnya dari Allah, kita cuma mindah doang, mengalahkan sifat bakhil pada diri kita, memadamkan sifat pelit pada diri kita, lalu kita pindahkan itu kepada orang lain, maka itu yang akan menjadikan Allah memilih dia menjadi fasilitator yang terbaik dan akan terus memberikan itu kepadanya. Supaya dia terus memberikan manfaat dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ibu dan bapak, seluruh para santri keluarga di antara Kramen ini. Kalau kita, misalkan dalam analogi realita kehidupan, kalau kita punya seseorang yang kita kenal, dia adalah orang yang kemudian menerima bantuan dan dia amanah. Kalau kita mendapati ada orang yang amanah menjalankan setiap bantuan yang kita berikan kepada mereka, apa yang kira-kira terjadi antara kita dengan dia? Kita akan terus menitipkan kepadanya. Setiap ada proposal datang, kita tidak terlalu tertarik. Kenapa? Kita sudah punya orang yang kita percaya untuk menyalurkan apa yang kita titipkan kepadanya. Saya kalau nitip sama Pak, ini sama misalkan Pak Asep misalnya. Karena dia amanah.
Setiap dia dititipin, dia selalu memberikan. Akhirnya kita pun mudah memberikan hadiah kepada Pak Asep. Karena apa? Karena dia begitu amanah ketika menyalurkan semua bantuan yang kita titipkan kepada beliau. Beda ketika kita nitip bantuan kepada seseorang, lalu kita tahu ternyata dia menahannya. Dia tidak menyalurkannya. Lalu ditahan di gudang, lalu kemudian tertumpuk-tumpuk. Sampai akhirnya kemudian menjadi rusak barang-barang yang kita titipin. Kira-kira kita akan nitip nggak sama orang itu lagi? Enggak, kita nggak akan nitip lagi kepada dia. Kita akan cari lagi, saya udah nggak percaya sama dia. Mau dia ngomong apa lagi, saya udah nggak percaya. Saya lihat sendiri barang-barang saya tidak disalurkan. Kita akan mencari orang lain untuk menggantikan posisi orang ini. Itulah analogi sangat sederhana. Ketika kita memberi manfaat dalam kehidupan orang di sekitar kita itu pada dasarnya kita hanyalah fasilitator dari Allah. Modalnya pun datang dari Allah. Uniknya, sudah modalnya datang dari Allah, kita cuma memindahkan, itu pun tidak semuanya kita pindahkan. Kita pindahkan itu paling maksimal itu adalah separuhnya dan tidak boleh lebih dari separuh. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang ibadur rahman itu kalau dia memberi bantuan, dia infak tidak semuanya tapi juga tidak terlalu bakhil, tapi di tengah-tengah. Dia fasilitator, maksimal itu sampai setengahnya, maka sesungguhnya kata Rasulullah SAW, yusabbituha indahum manafa'uhum. Allah akan mengekalkan nikmat itu, akan Allah titipkan terus kepadanya selama dia terus menjadi fasilitator memberi manfaat kepada orang. Ini hadis luar biasa, ya. Makanya kemudian inilah yang menjadi sebuah booster bagi kita, bahwasanya kehidupan kita ini harusnya menjadi fasilitator dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Fasilitatornya. Allah nitipkan kamu 5 miliar, mungkin Allah itu pingin kamu itu menjadi fasilitator bagi Allah. Dari 5 miliar itu 100 juta, 200 juta, 300 juta, berikan kepada jalan Allah. Berikan manfaat dakwah, merasakan manfaat dari hartamu. Kemudian orang-orang yang ada di sampingmu merasakan keberkahan dari angin sepoi-sepoi dari harta yang kamu miliki. Dan Allah itu mungkin menitipkan itu kepada kita supaya kita itu menjadi fasilitatornya Allah. Apakah kita tidak ridho menjadi fasilitatornya Allah? Modalnya pun datang dari Allah. Bukan datang dari kita. Dan transaksi kita dengan Allah itu transaksi yang luar biasa, pasti menguntungkan. Allah itu kalau bertransaksi kepada orang mukmin itu tidak pernah orang mukmin itu rugi. Kalau kita bertransaksi kepada manusia, terkadang kita rugi. Saya pernah bisnis ini, saya pernah rugi. Bisnis saya pernah rugi. Saya pernah bisnis lagi ngulet properti, juga pernah jual beli rumah, juga pernah rugi. Tapi kalau bisnis kepada Allah itu tidak pernah merugi. Makanya Masya Allah, itulah betapa besarnya ketika kita bertransaksi kepada Allah, ketika kita menjadi fasilitatornya Allah untuk memberikan manfaat dari setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk merenung sedikit tentang bagaimana dahsyatnya transaksi ketaatan kepada Allah dan perdagangan kepada Allah. Kan kita sepakat ya, kita ini manusia pedagang. Ketaatan kita, infak kita, sedekah kita, manfaat kita, ibadah kita itu amal dagangan kita, itu barang dagangan kita. Pembelinya adalah Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum fisabilillah. Allah itu yang membeli, pembelinya Allah. Alat tukarnya itu surga. Mari saya akan ambil sebuah contoh yang gampang. Salah satu transaksi apabila dibeli oleh Allah, transaksi yang ringan, tapi harganya mahal betul. Allah menghargainya. Saya ambilkan contoh gampang. Bapak dan Ibu tahu sholat apa sunnah yang paling ringan? Sholat sunnah yang paling ringan itu bukan sholat duha. Sholat sunnah yang paling ringan itu bukan sholat witir. Sholat sunnah yang paling ringan itu adalah sholat sunnah fajar. Itu sholat sunnah yang paling ringan dilakukan Nabi. Saking ringannya sholat sunnah fajar itu, Ibunda Aisyah pernah memberikan testimoni dalam satu riwayat yang sahih. Aku ini, kalau ngelihat Rasulullah sholat sunnah fajar, aku ini menyangka seakan-akan Nabi itu tidak membaca Al-Fatihah. Saking ringannya Nabi kalau berdiri pada sholat sunnah fajar. Karena memang kan syariatnya, rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Dan memang kalau kita sholat sunnah fajar itu jangan lama-lama. Ringan aja.
Berapa menit sholat sunnah fajar kita lakukan? 2 menit, 3 menit. Itu takarannya pas tuh, 2-3 menit lah sholat sunnah fajar itu. Sholat paling ringan, berdirinya paling cepat, bacaannya paling pendek, 2-3 menit. Apa balasan yang Allah janjikan? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Daripada dunia dan seisinya. Dunia jutaan hektar. Kita ingatlah harga rumah di Kemang, Jakarta Selatan per meter berapa? Di Dharma Wangsa. Kemudian di Sudirman per meternya berapa? Itu baru lokal Indonesia. Belum lagi di Beverly Hills. Kemudian di mana-mana. Dunia itu tanahnya. Wa ma fiha, dan di dalamnya ada emas, di dalamnya ada batu bara, belum lagi gedung-gedung pencakar langit, belum lagi perputaran ekonomi yang terjadi setiap harinya berapa ribu triliun. Dari Wall Street sampai Bursa Efek Jakarta. Hitung berapa? Saya nggak bisa ngitung. Untuk pekerjaan, hanya untuk sholat sunnah, 3 menit dihargainya semahal ini. Bapak dan Ibu bisa nggak membayangkan? Kalau kita menjadi fasilitator, jadi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita fasilitatornya, kemudian kita yang bagi, Allah nyerahin kepada kita, udah kamu bagi. Mana orang solih, mana orang taat, mana orang miskin, orang fakir yang kamu pengen bagi, kamu yang bagi. Allah cuma memberikan kategori orang-orang yang kemudian innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin, orang yang membutuhkan kamu. Lalu kamu berbagi, kamu memberi manfaat sama ini, memberi manfaat sama ini. Kamu yang bagi, kamu yang ngatur. Modalnya dari Allah. Kemudian setiap harinya kita terus berdedikasi untuk memberi manfaat kepada orang. Ketika hidup kita harus menyala dengan kebaikan, urip itu urup. Sekarang berapa transaksi yang kita hasilkan di hadapan Allah? Berapa ratus ton yang kemudian akan ditimbang di dalam mizan kebaikan kita. Kalau kita menjadi orang yang bukan egosentris di dalam keimanan dan ketakwaan. Karena Islam tidak sama sekali mengajarkan egosentris. WA yang terjawab ketika kita menjawab boleh tidak boleh, tampaknya ringan. Dari jawaban itu orang merasa bahagia. Dari orang yang kemudian datang lalu kemudian kita berikan sesuatu kepada orang itu, lalu dia merasa bahagia, berapa yang kita rasakan itu? Transaksi kita pada saat itu ketika Allah langsung membeli satu persatu barang dagangan kita. Karena saya sudah menyampaikan kan, kalau keikhlasan bertemu dengan manfaat yang kita berikan di persimpangan amal kita di hadapan Allah, maka amal yang bertemunya di titik 2 ini, inilah yang besar. Sebagaimana yang tadi disaksikan oleh Rasulullah. Seseorang ahli ibadah, dia berzina selama 6 hari, beribadah 60 tahun, lalu dia memberikan sepotong roti sama orang, ketika dia memberi manfaat, bertemu dengan keikhlasan, tidak ada yang diharapkan ketika memberikan roti itu kecuali Allah, keikhlasan itu berjumpa di persimpangan amal di hadapan Allah, menghasilkan gelombang kebaikan yang besar, menghapuskan zinanya selama 6 hari, yang dia lakukan berulang-ulang dengan seorang wanita yang tidak mahram. Maka itu yang kemudian menjadikan kita harus paham. Makanya saya kembali sampaikan hadis ini, karena saya membaca hadis ini, Masya Allah indah betul. Inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am lima nafi'il ibad. Allah itu memiliki kaum, Allah memiliki keluarga-keluarga, Allah memiliki orang-orang yang Allah berikan kepada mereka an-ni'am, nikmat. Nikmat itu lima nafi'il ibad. Mereka memberi manfaat kepada banyak manusia. Ya, bagi kemaslahatan orang. Wa yusabbitaha indahum ma nafa'uhum. Allah akan menjaga nikmat itu, akan tetap ada di samping dia selama dia terus memberikan manfaat kepada orang. Jadi tidak ada yang bisa untuk mengambil harta itu, tidak ada yang bisa sama sekali untuk menghilangkan nikmat itu dari sisi dia selama dia menjadi fasilitator yang Allah berikan. Ya. Faidahum lam yanfa'uhum, kalau dia sudah tidak lagi bisa menjadi fasilitator untuk memberikan manfaat kepada orang, hawwalahallahu anhum ila ghairihim. Kalau dia sudah tidak lagi bersedia untuk menjadi fasilitator,
untuk memberi manfaat terhadap nikmat yang Allah titipkan kepadanya, maka mudah bagi Allah. Akan dipindah dia kepada orang yang lebih mau untuk menjadi fasilitator nikmat yang Allah berikan supaya memberi manfaat kepada orang. Coba, ini hadis Nabi. Kalau kemudian dengan ini kemudian kita juga tidak tergerak, terus dengan apa lagi kita akan tergerak? Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Urip itu hidup itu harus terus memberikan manfaat, memberikan pelita, memberikan kebaikan bagi orang di sekitar kita. Jangan sampai iman yang kita pelajari menjadikan orang tidak pernah merasakan arti manfaat yang kita pelajari bersama dengan ilmu yang kita kaji. Dan itu yang kemudian menjadi kita paham tentang figur yang ke-15. Apa perkara yang kemudian menjadikan kita tidak bisa untuk mengamalkan ini? Kemarin saya sudah menyampaikan yang pertama yaitu adalah ketika orang itu merasa lemah dengan dirinya. Yang kedua adalah ketika dia merasa cukup dengan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, para ulama itu mengatakan ketika dia terkena agenda setan yaitu adalah merasa bakhil ya. Sebagaimana kemudian kita mendapati di dalam surat Al-Baqarah 268 asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Baqarah 268 asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya, setan itu menjanjikan dan menakut-nakuti kita dengan kefakiran, ya, wa ya'murukum bil fahsya. Lalu kemudian menyuruh kita untuk berbuat kejahatan. Yang unik adalah Allah menyebutkan kata fakir dulu sebelum kata mungkar. Karena apa? Karena memang lebih mudah untuk menjadikan orang itu pelit. Karena apa? Memang basicnya manusia itu memang bakhil. Ya. Ketika seseorang sudah bakhil, artinya kalau sudah bakhil itu bisa kemana-mana. Konsekuensi orang itu kalau bakhil, satu, orang itu baru bergerak kalau ada duit. Kalau nggak ada duit, dia nggak akan bergerak. Itu salah satu cirinya orang bakhil. Yang kedua, dia tidak bisa melakukan sesuatu tanpa ada imbalan di dalamnya. Ya, itu sama dengan pertama, maaf. Jadi orang kalau sudah bakhil, yang pertama dia tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dia mendapatkan uang. Yang kedua, orang yang bakhil itu adalah orang yang dia merasa khawatir terus bahwasanya dia akan miskin ketika dia berbagi manfaat. Ya. Makanya Hasan Al-Basri sempat berkata, Allah itu menjanjikan 90 janji bagi orang yang terus memberi manfaat. Kata Hasan Al-Basri, Allah itu memberi janji manis 90 tempat, 90 kali bagi mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Tapi setan menakuti manusia dengan satu kali untuk menjadi miskin, lalu akhirnya manusia bakhil dan tidak memberi manfaat. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya kalau kita menjadikan seseorang itu akhirnya kenapa kok susah dia membantu orang? Ya karena lemah, malas. Yang kedua karena dia merasa cukup dengan ibadahnya yang dia lakukan di dalam sholatnya, puasanya. Atau yang ketiga, dia takut menjadi kurang. Takut menjadi miskin, takut menjadi takarannya menjadi sedikit ketika dia memberi manfaat kepada orang. Ya, dia pergi di sini, nanti kemudian kalau ini bensinnya nanti berkurang. Terus saja. Pikiran itu menghantui dia. Akhirnya kemudian angka-angka yang dihasilkan itu selalu angka-angka. Yang dia lupa bahwasanya angka itu kalah dibandingkan janjinya Allah. Yang terkadang tidak bisa digambarkan dengan angka-angka. Makanya kemudian setan itu betul-betul Allah itu betul-betul mengatakan kepada kita, ini loh yang menjadikan orang itu tidak bisa membantu orang itu apa? Ya karena dia takut miskin. Ya. Makanya wa ya'murukum bil fahsya dan menyuruh kalian untuk melakukan kemungkaran. Sebagian para ulama itu mengatakan, salah satunya kemungkaran itu apa? Ya diem ketika orang itu meminta kepadanya. Ketika orang itu melambaikan tangan kepadanya, maka dia tidak memberikan pertolongan. Itu termasuk perbuatan fahsya. Dan akhirnya terjadilah sebuah kerusakan di dalam kehidupan ketika hidupnya dikhawatirkan takut menjadi miskin dan tidak pernah memberi apapun manfaat dalam kehidupan dia. Makanya perkataan manusia itu apa kepada orang yang jarang membantu? Biarkan aja dia nggak membantu. Nanti kalau mati,
Emang nanti bisa apa uangnya menggendong dia ke liang kubur? Emang hartanya dan rumahnya itukah yang akan mendoakan dia ketika mati? Itu perkataan manusia awam tuh kadang-kadang kalau menghadapi orang yang tidak pernah memberi manfaat kepada orang di sekitarnya. Masya Allah. Maka kemudian itu sebab yang ketiga, gagalnya manusia untuk memberi manfaat. Kemudian yang keempat, apa yang menjadikan seseorang begitu sulit untuk memberi manfaat? Ya, karena berbagai macam komunitas atau berbagai macam pengaruh buruk yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang sama sekali tidak memperdulikan bagaimana membagi dan berbagi. Teman-teman yang lebih memperdulikan penampilan dirinya, perhiasan dirinya, lebih banyak daripada komitmen untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Makanya teman itu kan sangat mempengaruhi, sebagaimana di dalam sebuah kata-kata hikmah, para salaf itu suul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu menular. Kita mendapati ada orang yang suka men-treat dirinya berlebihan, akhirnya kita terpacu untuk mengikutinya atau bersaing dengan dia atau melampaui dia. Ketika kita sering melihat orang men-treat dirinya itu terlalu berlebihan. Barangnya harus begini, ininya harus begini, jamnya harus begini, rumahnya harus begini. Akhirnya yang kita tanpa kita sadari masuk ke dalam bawah alam sadar kita bahwasanya kita pun pengen men-treat diri kita kayak gitu. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sampai beliau itu berdoa secara khusus supaya beliau diberikan hati yang mencintai orang miskin untuk memberi manfaat kepada orang miskin. Itu kan yang diminta oleh Rasulullah. Makanya salah satu doanya Nabi itu adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin. Makanya doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Ya Allah, ini as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku itu meminta kepadamu fi'lal khairat, melakukan kebaikan, wa tarakal munkarat, meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, mencintai orang miskin dengan memberi manfaat kepada mereka. Karena Masya Allah ya, ibu-ibu dan bapak, semakin kita dekat dengan kalangan fakir miskin, kita harus ingat perkataan para salaf. Fakir miskin itu lambungnya yang kosong, kebutuhan mereka yang sederhana, yang sering tidak tercukupi setiap harinya, menjadikan suara mereka itu lebih terdengar di sisi Allah daripada orang-orang yang lain yang berkecukupan. Kenapa? Kesulitan yang mereka rasakan pada kehidupan menjadikan Allah melebihkan doa-doa mereka daripada orang yang kecukupan. Jadi Masya Allah, inilah yang kita paham berarti salah satu di antara sebab yang keempat, gagalnya manusia untuk kemudian tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, yaitu adalah ketika dia terpengaruh dengan pengaruh yang buruk. Sampai Rasulullah pun berdoa supaya beliau bisa mencintai orang miskin, memberikan manfaat kepada mereka. Nah, inilah 4 perkara yang sejatinya bisa menjadikan kita terhalang untuk melakukan kebaikan. Jadi disinilah kita paham figur yang sangat, karakter yang sangat Allah cintai adalah ketika diri kita semuanya memiliki karakter kuat sekali. Bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang bukan hanya rajin dalam ibadah mahdhah secara individu, tapi kita menjadi orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Ingat loh, kata Rasulullah, inna lillahi aqwaman yakhtassuhum bin ni'am. Yakhtassuhum bin ni'am. Lima nafi'il ibad. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga, memiliki kaum, memiliki orang-orang yang Allah pilih dengan Allah memberikan kepadanya nikmat. Ketika nikmat itu mereka menjadi fasilitator untuk memberi manfaat kepada orang. Semoga kita termasuk di antara orang yang dipilih oleh Allah menjadi fasilitator, memberi manfaat kepada orang. Di mana modalnya datang dari Allah dan kita hanya membagikan. Kita disuruh memberikan manfaat dengan orang yang kita pilih. Lalu kemudian itu menjadi alasan bagi Allah. Yusabbituha indahum manafa'uhum. Allah akan mengekalkan kenikmatan kepadanya selama dia terus memberikan manfaat kepada orang. Masya Allah. Allah akan mengekalkan nikmat kepadanya selama dia terus memberikan manfaat kepada orang. Fa'idah. Wahawalaha fa'idahum. Ya. Kemudian fa'idahum lam yanfa'uhum, kalau dia tidak memberikan manfaat, hawalahallahu anhum ila ghairihim. Kalau dia tidak lagi mau menjadi fasilitator untuk memberi manfaat, Allah tinggalkan dan Allah pilih orang lain. Naudzubillah min dzalik.
Itulah yang kita pelajari hari ini, tambahan perkara-perkara yang menghalangi kita untuk memberikan manfaat kepada orang. Kemudian nanti insya Allah di bulan depan kita akan mempelajari, termasuk salah satu perkara yang bermanfaat bagi manusia itu apa? Menahan marah dan memberi maaf. Itu masih termasuk pada figur yang ke-15, karakter yang ke-15. Kita akan pelajari pada pertemuan kita selanjutnya insya Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Ibu Fina. Ya. Barakallahu fikum Ustadz, wa jazakallahu khairan atas pencerahannya luar biasa, bahwa kita diingatkan oleh Ustadz saat Allah menitipkan kita rezeki berupa harta, itu artinya Allah itu mau kita menjadi fasilitator buat orang lain, buat manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, karena memberikan manfaat kepada orang lain itu menjadi juga tadi Ustadz sampaikan bahwa amal yang luar biasa menjadi timbangan di kiamat kelak nanti Ustadz. Kurang lebih begitu Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan di layar dan ada yang resen. Kami mohon maaf dulu untuk yang resen, akan kami beri kesempatan pada saat pertanyaan di layar sudah selesai kami bacakan. Pertanyaan akan dilanjutkan dibacakan oleh Uti Lucy atau Uti Farah. Silakan Uti Lucy atau Uti Farah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan para jamaah. Ini pertanyaan saya mulai bacakan ya Ustadz ya, dari yang pertama. Ya insya Allah. Insya Allah, bismillah. Assalamualaikum. Apakah setelah kita tadi sholat sunnah fajar, apakah kita masih dapat melakukan sholat sunnah qobliyat? Apakah kita masih lakukan sholat sunnah qobliyatun subuh? Jazakallahu khairan. Sebenarnya sama aja. Sholat sunnah fajar dengan qobliyah subuh itu sama aja. Jadi cukup diwakilkan 2 rakaat saja sebenarnya cukup. Ya, baik. Jadi sebenarnya sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh ya Ustadz ya? Iya. Ya, dengan baiknya bacaannya adalah yang pertama adalah surat Al-Kafirun, yang kedua adalah Al-Ikhlas. Seperti itu ya Ustadz ya? Ya, betul insya Allah. Insya Allah sudah cukup ya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz bolehkah bagi-bagi zakat fitrah di pertengahan Ramadan? Kenapa Zakat fitrah dibagi di pertengahan Ramadan. Kalau memang sudah jatuh haulnya, tidak apa-apa Ramadan, tapi jangan dipaksakan di Ramadan. Misalkan haulnya sudah datang dari bulan Muharram, tapi dia nggak membayarkan, kemudian baru dibayarkan ketika Ramadan. Nah, itu yang kurang benar. Tapi kalau memang haulnya jatuh di bulan Ramadan, tidak ada masalah. Karena kita mengejar pula keberkahan dari keutamaan berbagi di bulan Ramadan. Maksudnya zakat fitrah, Ustadz? Oh, zakat fitrahnya, bukan zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu, karena zakat fitrah itu fungsinya apa sih Saya mau tanya sama Mulusi dulu. Insya Allah untuk menyempurnakan puasa-puasa kita Ramadan. Dan menghapuskan dosa-dosa kita di puasa Ramadan kan? Iya. Ya. Puasanya aja belum selesai, apa yang disempurnakan kan gitu. Nah, itulah yang menjadikan sebagian ulama, dan ini pendapat yang saya ikuti, maka zakat fitrah itu dibagikan dan diberikan ketika kita sudah selesai puasa, ketika terlihat hilal, pemerintah menyampaikan sudah terlihat hilal ya baru kita bayar zakatnya. Allah alam bisawab. Ini pendapat yang saya pilih. Iya, baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana menyikapi dengan benar untuk WA yang di handphone itu minta bantuan sementara kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, sebagian diberi tanpa saya konfirmasi. Sukron, bagaimana Ustadz? Saya tanya sama Lucy lagi. Kalau kita ngasih bantuan sama orang, tapi orang itu menyalahgunakan bantuan yang kita berikan, kira-kira mengurangi pahala kita yang bersedekah enggak? Insya Allah enggak, Ustadz. Enggak. Tapi bukannya sebaiknya kita harus tabayun dulu, mencari tahu ya, Ustadz? Betul. Kalau tabayun silahkan, mencari tahu tidak ada masalah. Tapi memang kalau kemudian kita pengen ngasih juga tidak ada masalah. Kalau kita pengen bertabayun, silahkan, apalagi ketika kita hidup pada satu waktu penuh dengan penipuan. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalaupun kita memberikan, ternyata disalahgunakan, itu pun juga tidak akan mengurangi pahala kita di sisi Allah. Masih ingat nggak tentang kisah nyata yang diceritakan Nabi? Ada orang yang bersedekah malam-malam karena dia saking pengen menyembunyikan, dia ambil tangan orang tanpa dia kenal, dikasih uang. Terus dia pergi.
paginya tersiar kabar, ada seorang pezina dikasih uang. Terdengar sama yang memberi. Lalu yang memberi berkata, ya moga-moga dengan hadiah sedekah yang aku berikan kepadanya, walaupun dia pezina, moga-moga dengan itu dia bertobat dari zinanya. Kemudian malamnya dia cari lagi. Kemudian dia secara buru-buru diambil tangan orang, dikasih. Kalau nggak salah, pencuri. Tersebar kabar paginya, ada pencuri dikasih zakat atau dikasih sedekah. Terdengar lagi sama yang memberi, ya udah moga-moga dengan itu dia bertaubat. Tapi dia tidak sama sekali berhenti. Malamnya dia nyari lagi orang, buru-buru lagi dia ngambil tangan orang, kasih lagi. Ternyata yang dikasih orang kaya raya. Pagiannya tersebar kabar ada orang kaya dikasih dikasih infak. Lalu dia berkata, ya moga-moga berkah untuknya supaya dia bisa ikut bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Artinya, kalaupun salah, maka itu pun tidak akan mengurangi pahala kita di sisi Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tapi bagi kita sendiri yang memberikan tiba-tiba terdengar besok kabarnya, aduh saya kok salah ngasih orang ya. Kan itu manusiawi, kita terbesit kayak nyesel, aduh gimana kayaknya kok ngasih orang, salah ngasih ya gitu. Itu Pak gimana Ustadz? Ya kita contoh aja sebagaimana yang ada pada hadis yang diceritakan Nabi. Ya moga-moga dengan itu berkah untuk dia dan keluarganya. Udah cukup selesai. Sama dengan yang dikasih itu kan, pezina. Ada pezina dikasih sedekah gitu. Ya moga-moga dengan sedekah saya dia berhenti dari zinanya. Ada orang kaya raya dikasih sedekah. Ya moga-moga dengan itu dia bisa juga ikut bersedekah. Kan selalu ada alasan untuk bisa dihadirkan kalau kita membaca hadis ini. Masya Allah, emang harus ikhlas ya. Kita kalau udah memberi karena Allah pokoknya ya. Karena Allah. Ya baik Ustadz. Berikutnya Ustadz, bagaimana dengan saudara yang tidak pernah kita bantu, tapi akhirnya tidak mau bekerja dan mengandalkan kita untuk hidupnya? Apakah setiap dia meminta kita tetap harus memberikan Ustadz? Gini, kalau Umu merasa saat itu sudah berat dalam keikhlasan, ya enggak usah dipaksa lah. Kalau mau merasa bahwa ini kok ini ditolong kok begini, tolong begini. Kalau mau sedang bulan ini merasa tidak ikhlas, nggak usah ditolong. Nggak usah ditolong dulu. Ngomong jujur aja, bulan ini saya nggak bisa. Daripada kita memaksakan sesuatu yang justru menjadikan kita akhirnya tidak tulus memberikan bantuan kepadanya. Ya. Kita merasa bahwasanya bantuan kita kepadanya justru akan menghambat produktivitas dia ketika dia tidak mau berikhtiar gitu ya. Sudah nggak apa-apa, berhenti dulu. Tapi dengan niatan saya menjaga hati saya yang pertama, yang kedua supaya mendidik dia supaya tetap berproduktif di dalam hidupnya. Itu tidak ada masalah. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz, apakah boleh Ustadz kita tuh keluar untuk memberikan manfaat kepada masyarakat umum sedangkan keluarga membutuhkan kehadiran kita di rumah Ustadz? Semua punya hak. Atas dirimu ada hak, atas keluargamu ada hak, atas fisikmu ada hak, atas istrimu ada hak. Berikanlah setiap segala sesuatu tuh haknya masing-masing. Ya pasti ada haknya masing-masing. Nggak bisa kemudian membantu orang tapi keluarganya enggak sama sekali kelelarannya, enggak bisa. Kayak dakwah. Dakwah itu juga ada haknya. Keluarga juga ada haknya. Diri saya juga ada haknya. Orang kemudian urusan saya ada haknya. Maka kata Nabi itu takarannya pas. Fa'ati kulla dihaqqin haqqahu. Kasih aja setiap itu haknya. Gitu. Membantu orang, tapi jangan sampai keluargamu keleleran. Ya kalau kamu merasa dibutuhkan, ya ada seninya. Kita mengatur waktu, keluarga lagi membutuhkan saya di rumah. Nanti ketika sudah dalam kondisi cukup, keluarga saya kita berjalan, kita minta izin keluar sebentar memberi manfaat kepada orang. Simple kok, sederhana dan mudah Islam itu. Masya Allah, memang banyak deh Ustadz ya. Jadi urusan sana di situ membantu untuk menghimpun bantuan segala macam, tapi ternyata keluarga sendiri itu suka keleleran seperti itu ya. Jadi, apakah itu juga bagian dari cobaan dari dakwah itu sendiri ya Ustadz ya? Iya, betul Bu. Itu adalah bagian dari cobaan yang kita harus tahu bahwasanya kita kadang-kadang diuji dengan cara pembagian yang tidak benar sesuai dengan perintahnya Allah. Kita seakan gitu ya, kadang-kadang kita ngorbanin ini, ngorbanin itu. Padahal Allah sudah memberikan takarannya lewat perkataan Nabi, fa'ati kullati haqqin haqqahu. Kasih semua itu sesuai dengan haknya masing-masing. Ya, baik Ustadz. Insya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustadz,
apakah setiap akan sholat lebih afdol wudhu lagi meskipun masih ada wudhu atau bisa langsung sholat karena masih belum batal wudhunya? Mohon pencerahannya Ustadz. Yang ditanya apa ini, Bu? Afdoliyahnya atau ditanya tentang hukum jaiz dan jaiznya? Kalau ditanya afdoliyah, ya namanya ngulang wudhu tentunya lebih utama. Namanya juga kita kan, wudhu itu kan menggugurkan dosa. Afdoliyahnya, kalau Ibu tanya, afdoliyahnya, tajdidul wudhu itu mustahab. Mimma yustahab minal wudhu, tajdidul wudhu. Yang disunahkan di dalam wudhu itu memperbarui wudhu. Tidak selalu harus nunggu batal dulu baru wudhu. Itu termasuk mayustahab, apa yang disunahkan. Tapi kalau Ibu bertanya jaiznya atau bolehnya dan tidak, kita misalkan saya nggak batal kok saat saya masih menggunakan wudhu saya di waktu duhur tadi untuk sholat asar, ya tidak ada masalah. Kalau menilai hukum jaiz dan tidaknya. Imam Syafi'i sholat subuh menggunakan wudhu isya'nya, ya ada masalah. Kalau membicarakan hukum boleh dan tidak bolehnya boleh, selama tidak batal. Tapi kalau bertanya dari sudut pandang afdoliyahnya adalah kita itu lebih baik berwudu. Mengulang kembali wudu adalah lebih utama. Ya, jadi memperbaharui wudhu setiap saat itu lebih utama ya Ustadz ya? Iya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Zakat fitrah kami sekeluarga 5 orang. Akan kami berikan kepada kerabat yang tidak punya apa-apa, hidup sendiri dan rantau dengan cara transfer. Bagaimana penggunaan uang zakat bagi penerima? Apa boleh dibelanjakan untuk makan sehari-hari Ustadz? Syukron. Pertama, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada keluarga kita yang notabene keluarga itu merupakan bagian dari tanggung jawab nafkah kita. Paham nggak, Umu? Jadi siapa yang masih dalam tanggungan kita, itu ya boleh kasih zakat lah. Itu yang kita harus pahami hukumnya. Contoh nih, Umu punya keponakan, adiknya Mbak atau adiknya Umu. Lucy itu orang mana sih? Jawa atau Jawa Madura. Jawa Madura. Umu Lucy punya Mbak. Ya. Mbaknya meninggal, punya keponakan kecil-kecil. Ya. Keponakan itu bagian dari nafkahnya Umu Lucy. Umu Lucy punya tabungan dari suaminya, misalkan sebulannya 3 miliar. Contoh ini. 3 miliar dari Mas Ismail ini 3 miliar. Kemudian masih sisa 2,5 miliar gitu. Maka kemudian keponakan Umu Lucy itu, kewajiban Umu Lucy, ketika Umu Lucy punya fadl, punya kelebihan uang. Orang yang masuk pada tanggungan kita, itu tidak boleh dikasih zakat. Saya ngasih zakat sama anak saya. Tidak bisa lah. Itu tanggungan kamu. Kamu nggak bisa ngasih tanggungan itu zakat. Itu nafkah yang kamu harus berikan kepada itu nafkah, bukan zakat. Ya. Jadi bedakan antara nafkah dengan zakat. Zakat, nafkah. Kita harus paham itu. Kemudian yang kedua, ketika tadi pembicaraannya kepada saudara kita, kerabat kita, saya tidak ngerti apakah ini kerabat jauhkah atau kerabat dekatkah. Kalau dia kerabat dekat, berarti dia masuk pada kategori. Kalau dia kerabat dekat, berarti masuk pada pusaran nafkah, kewajiban nafkah. Sebagaimana tadi Umu Lucy dengan keponakannya. Tapi kalau dia keluarga jauh sekali, ya tidak termasuk pada pusaran nafkah, boleh memberikan zakat kepada mereka. Lah zakat fitrah ini yang utama dan pendapat yang paling kuat tidak ditukar dengan uang, tapi dengan bahan pokok. Ya udah berikan beras berapa ton kepada keluarga itu. Ketika kita tahu keluarga itu membutuhkan, maka kita cukupin berasnya. Ya, saya belikan keluarga itu 10 ton gitu. Ya berikan aja keluarga itu 10 ton supaya dia tidak perlu mikirin beras dan tinggal mikirin lauknya saja ketika nanti dalam kehidupan. Nah, itu lebih utama pakai uang. Ya. Jadi lebih utama pakai bahan pokok dan tidak pakai uang. Nah, atau boleh kita wakilkan seseorang, ya. Seseorang yang kita kenal yang dekat dengan keluarga itu, tolong belikan beras kepada keluarga itu. Ini saya transfer nih 50 juta, belikan beras untuk keluarga itu untuk zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu, maaf ya, untuk semuanya termasuk saya. Zakat fitrah itu jangan kita terpancing dengan
batasan minimalnya. Batasan minimalnya 2,5 sampai 3 kilo. Betul, itu batasan minimal. Tentunya kita kan tidak boleh berpikir minimal kan. Ya, kalau kamu 3 kilo ya sudah kalikan aja. Kamu kalau bisa 1 ton, 1 ton. Saya ngerasa dosa saya banyak Ramadan ini, Ustaz. Ya udah, kamu zakat fitrahnya yang banyak. Gitu. Nah, masalahnya itu kan masyarakat kita tuh menganggapnya ya 3 kilo, 3 kilo. Itu batasan minim, bukan batasan takaran. Harus segitu. Bukan, itu batasan minimnya tuh 3 kilo. Kamu lebih dari itu, maka itu lebih baik. Apalagi kalau kita ngerasa banyak berantakan, tilawahnya nggak hatam, tilawahnya belang-belentong, gitu ya. Ya sudah, perbanyak zakat fitrahnya. Karena fungsinya zakat fitrah itu untuk menghapuskan kekurangan kita pada ibadah Ramadan yang kita lewati. Zakat fitrah itu dengan bahan pokok. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Mohon pencerahannya, apakah boleh kita berzakat dan bersedekah? Jadi zakat dan sedekah insya Allah ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdolkah dengan niat dua itu Ustadz? Maksudnya gimana, Ini di sini pertanyaannya. Zakat dan sedekah berbarengan, ya dua-duanya memiliki keutamaan, tapi hukumnya dari sudut pandang yang berbeda antara zakat dengan sedekah. Ya, jadi masing-masing punya itu. Kalau misalnya kita zakat pun sebenarnya sekalian niatin sedekah atau kalau zakat kan memang hutang kita sebenarnya kepada Allah ya, itu pembersih kan, pembersih ini ya Ustadz ya, beda ya Ustadz ya, memang itu ada hitungannya jelas. Kalau zakat, Iya, jadi memang harus zakat, sedekah seperti itu ya Ustadz ya. Yes, ya, gitu. Zakat, sedekah. Jadi kemudian jangan kemudian ini zakat, ini sedekah. Gimana ini zakat atau sedekah? Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Nah, kecuali gini, saya enggak ngerti nih kalau ada zakat saya yang kemudian mungkin kurang. Saya cekupin nih bulan ini 100 juta. Ya Allah, 100 juta ini kalau ada zakat saya yang kurang nih, saya tutupin 100 juta. Kalau memang zakat saya sudah tercukupi, maka sisanya saya jadikan sedekah saya di jalan Allah. Itu boleh. Ya, saya kadang-kadang begitu, Saya kadang-kadang kan saya zakat ini ada yang ini udah dihitung belum, ini dihitung belum gitu ya. Bisnis ini sudah belum, ini belum. Misalkan kayak saya kan ada misalkan apa itu? Minuman, ada Habat String, ada saya bisnis juga emas di Nafis Gold gitu ya. Ini udah atau belum gitu ya. Terus kita bingung nih ngitungnya, kita ngitungnya bingung gitu. Udahlah bismillah 50 juta ya Allah. Saya nggak ngerti nih kalau ada yang kurang yaitu untuk zakat. Ini untuk nutupin kekurangan zakat. Tapi kalau memang zakat saya sudah bayarkan semuanya, maka ini menjadi sedekah. Nah, itu boleh, tidak ada masalah. Boleh ya. Asal yang kita tutupin itu sesuai dengan 8 mustahik zakat itu ya Ustadz ya. Kena di fakir miskin di itu Iya, betul. Kena di situ ya. Nah, karena kan terkadang orang suka salah juga, saya keluarin zakat deh ke yatim piatu gitu. Padahal kalau yatim piatu itu belum tentu fakir miskin. Iya betul ya. Yatim piatu itu katanya sebenarnya tanggungan kita, Ustadz. Saya nggak tahu kalau itu. Jadi karena Rasulullah tuh antara yatim dan Rasulullah tuh menunjukkan bahwa kita tuh sangat dekat anak yatim tuh sebenarnya kalau kita lihat jangan sampai terlantar seperti itu ya Ustadz. Kalau kewajiban umat, iya itu termasuk kewajiban umat. Secara umum, secara kolektif itu kewajiban umat untuk kemudian merawat anak yatim. Iya. Karena setiap anak yatim atau setiap anak yatim piatu yang mengurusnya itu harus negara harusnya. Karena apa? Ya karena semua sumber daya alam kita dikelola sama negara kan gitu. Maka negara lah yang harusnya paling berkewajiban nomor 1 untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin. Nah itu yang harusnya kita dapatkan secara idealnya begitu. Insya Allah. Iya Ustadz. Nah ini Ustadz ada pertanyaan yang akan resen, tapi saya akan ini lagi nih Ustadz, satu dari saya Ustadz. Kan insya Allah nih kita, insya Allah nih semua kita masih diberi kesempatan untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan nih ya. Nah tapi dengan Ustadz dari ilmu yang tadi kita dapati bahwa jadilah orang yang bermanfaat. Nah Ustadz, 10 hari nanti terakhir Ramadan ini katanya adalah saatnya kita berhalwat dengan Allah. Saatnya kita benar-benar hilangkan semua dunia, semua kita pokoknya interaksi antara kita dan Allah. Nah,
Jadi justru kebaikan-kebaikan yang kita mau impact ke orang itu justru tinggal 2 hari lagi ini, Ustadz. 10 hari Iya. terakhir benar-benar. Jadi ini 10 hari terakhir kita khalwat dengan Allah. Tapi kan khalwat dengan Allah tidak menafikan kita memberi manfaat. Tetap memberikan makanan berbuka. Itu kan termasuk perbuatan mu'takifin itu, orang-orang itikaf itu kan salah satu prioritas amalnya memberikan makanan berbuka, memberikan makanan sahur. Sembari dia itikaf, sembari dia mencukupi kebutuhan orang yang sahur. Sembari dia itikaf, sembari dia memberi makanan kepada orang yang berbuka. Cuma masalah-masalah yang lainnya harus keluar dari masjid dan yang lainnya dikurangin kalau memang sudah niat itikaf. Gitu. Ya, Masya Allah, Insya Allah ya Ustadz ya. Baik, UTV-nya saya kembalikan, ini ada Pak Didit. Ya. Mau, ya. Jazakillah khairan Uti Lucy. Baik, kita akan memberikan kesempatan. Ya, silakan UTV-nya. Ya, jazakallah khairan Uti Lucy. Ustadz, saya izin ya memberikan kesempatan untuk yang resen, Pak Didit. Kami silakan bertanya langsung kepada Ustadz. Tafadhol. Satu aja ya, Umu ya? Iya, insya Allah satu. Oke. Didit, silakan. Kayaknya tadi udah dijawab sama Ustadz pertanyaannya. Iya, tadi pertanyaannya kan saya tentang sholat fajar. Karena ada yang bilang sholat fajar sama sholat qobliyah subuh itu beda, dia bilang. Makanya tadi Ustadz saya udah dengar, maka pengen meyakinkan lagi, maka saya bertanya. Tapi alhamdulillah udah jawab Ustadz tadi. Ya, baik, baik, pertanyaan berarti sudah selesai. Ustadz, insya Allah sehat ya Ustadz ya? Lagi agak kurang fit flu agak lumayan. Subhanallah, Ustadz terlalu capek mungkin ya. Iya, UTV-nya kami kembalikan. Semoga Ustadz sehat walafiat dan terus kita tambah semangat ya Ustadz ya. Dakwahnya kita tunggu terus nih Ustadz tiap pagi. Amin, insyaallah. Amin, jazakallah khairan. Salam untuk keluarga ya Ustadz ya. Siap, insyaallah. Iya, kami kembalikan ke UTV-nya. Jazakillah khairan Lucy untuk pertanyaan dan semua ilmu yang kita peroleh dari pertanyaan yang tadi itu tentu akan membantu kita terus memudahkan kita dalam melakukan ibadah dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi tadi Ustaz sampaikan bahwa bermanfaat bagi orang banyak adalah perkara yang membuat Allah itu cinta kepada kita. Agama kita itu tidak menganjurkan egosentris, yang diajarkan Islam itu adalah melalui amal yang membuat diri kita manfaat pada orang lain dan membahagiakan orang lain. Seseorang yang Allah pilih untuk menjadi fasilitator dengan memindahkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, maka Allah akan mengekalkan amanahnya selama dia terus memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya dunia dan akhirat. Hadis riwayat dari Muslim. Ketika kita memberi manfaat pada orang lain, bertemu dengan keikhlasan, maka akan menjadi amal menjadi lumbung amal yang sangat luar biasa. Kurang lebih seperti itu tadi Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz, silakan untuk closing statement yang Ustadz. Moga-moga kita selantiasa menjadi fasilitator dari setiap manfaat yang kita share, kita sebarkan. Sekali lagi modalnya datang dari Allah, semuanya datang dari Allah. Kita hanya menjadi fasilitatornya. Dan ketika menjadi fasilitator, itu pun impact-nya kepada kehidupan kita bagaikan gelombang di atas gelombang. Allah jaga nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Kalau ibu-ibu lihat nikmat yang sudah Allah berikan, itu akan terjaga. Sebesar kita terus memberi manfaat kepada orang di sekitar kita. Itu baru nikmat di dunia, balasannya apalagi dalam kehidupan di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya juga sharing, jangan lupa untuk mengikuti The Homeland of Solihin, perjalanan hamba beriman menuju ke kampung orang solih. Ini sudah pendaftar hampir 5.000 lebih, sudah mendaftar dan bagian dari kerumunan para penuntut ilmu. Silahkan bagi yang belum mendaftar, silahkan mendaftar. Bagi yang mengikuti Samilah Series yang kelima, maka akan mendapatkan kajian masternya, intinya The Homeland of Solihin yang kita akan selenggarakan di bulan Juni selama 12 hari secara online berturut-turut. Kemudian akan mendapatkan suplemen yaitu 90 panggilan terindah dari Zat yang Maha Indah yang akan bisa diakses kapan saja. Adapun yang kita share di waktu pagi biasanya sampai jam 9 kita take down. Bagi yang mendaftar The Homeland itu akan bisa mengakses setiap waktu, setiap saatnya. Insya Allah The Homeland of Solihin akan bercerita tentang bagaimana surga itu menjadi sesuatu yang tidak eksklusif.
Semua orang bisa mendapatkan surga. Surga itu mahal, tapi yang memilikinya adalah zat yang maha pemurah. Bagi yang mendaftar, silakan mendaftar. Bagi ibu-ibu yang ingin bersedekah, ingin memberikan beasiswa, tiket kepada seluruh para santri yang ada di luaran sana yang belum bisa untuk membeli tiketnya, kami juga sediakan ladang pahala. Memberi manfaat, memberi tiket, dan membelikan tiket. Dan sesungguhnya dengan beasiswa ilmu ini, maka beasiswa ilmu ini akan terus long lasting dirasakan oleh mereka. Setiap mereka menjalani apa yang mereka pelajari, lalu lahir perubahan dalam hidup mereka, maka kita akan terus mendapatkan pahala terus dari apa fasilitas yang kita berikan ketika mereka menimba ilmu. Kami juga menyediakan bagi yang ingin memberikan beasiswa. Barakallahu fikum, senang sekali berjumpa. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Saya pamit undur diri, menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis saya serahkan kepada Mufinya. Barakallahu fiik Ustadz untuk semua pencerahan, dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan tadi benar-benar bermanfaat bagi kami semua, dan insya Allah kami bisa mengamalkannya pelan-pelan. Akhir kata, alhamdulillah alamin, sahabat Aryan, kita telah menyelesaikan kajian kita siang ini. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sahabat Aryan, alhamdulillah alamin, kita telah selesai di penghujung acara. Kami pengurus mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan dukung terus kajian Aryan Dharma Wangsa via Zoom dengan menginfakkan ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Barakallahu fikuna semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi hari Senin dengan kajian tetap di kajian rutin di Aryan Dharma Wangsa. Barakallahu fikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat tim Sabila Series Webinars.